Pertanyaannya, bagaimana cara menjadi umat Allah atau menjadi gereja yang sejati? Artinya, menjadi umat Allah atau gereja yang sejati itu adalah bagaimana caranya supaya kita sungguh-sungguh ya menjadi gereja yang hidup. Saya tidak bicara masalah gedung. Lupakanlah itu, saudara. Tapi saya bicara tentang hidup kita ini. Hidup kita ini gereja, bait-bait Allah. Matius pasal 4 ayat 17. Yesus berkata, bertobatlah, sebab kerajaan surga so dekat. Artinya, untuk menjadi umat Allah atau menjadi gereja sejati, yaitu diri kita, yang pertama harus bertobat. Dalam Alkitab, bertobat dalam bahasa Yunani adalah metanoia. Nah, saya berharap Bapak Ibu paham ini sekarang ya. Metanoia, bahasa Yunani daripada bertobat. Apa artinya? Berhenti total dan berbalik dari semua dosa-dosa di hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan. Metanoia atau bertobat juga artinya apa? Perubahan. Berhenti. Pikiran, perasaan, totality. Panca indera kita dari dosa. Lalu setelah berhenti, berbalik, dan berubah, kita fokus kepada Tuhan. Artinya apa? Hati, pikiran, perasaan kita, dan totalitas panca indera kita arahkan semuanya hanya untuk Tuhan. Hanya untuk memuliakan Tuhan. Hanya untuk meninggikan nama Tuhan. Tidak ada satu titik pun di dalam panca indera kita salah gunakan untuk berbuat dosa. Dan tujuan hidup kita juga harus bertobat dan berubah. Dan ini harus diwujud nyatakan dalam bentuk tindakan yang konkret setiap hari. Maka dari definisi metanoia atau bertobat tadi, saya mau menjelaskan kepada saudara makna dari pertobatan. Satu, perubahan hati, pikiran. Artinya apa? Pertobatan itu dimulai dari hati dan pikiran. Kenapa harus mulai dari hati? Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari dalam hatilah awal muasal muncul segala sesuatu yang negatif atau positif. Maka harus kita mulai dari hati. Maka untuk itu juga Bapak Ibu, bertobat tidak secara pribadi harus juga dimulai di awal dari hati. Jadi orang yang bertobat berhenti total dan menyadari dosanya dan dia menyesali. Lalu dia punya keinginan yang kuat untuk tidak berbuat dosa lagi, termasuk mengulangi dosa ya. Yang kedua makna pertobatan itulah berbalik dari dosa. Artinya apa? Pertobatan adalah tindakan aktif. Artinya ada peran kita gitu loh Bapak Ibu. Untuk menjaga hati, pikiran dan perasaan dan totalitas hidup kita jangan lagi diisi oleh hal-hal negatif, hal-hal yang berbau dengan dosa. Jangan dong. Dan kita juga salah satu bentuk tindakan aktif kita menghindari, bahkan menjauhi potensi-potensi atau sumber-sumber dosa yang berpeluang membuat kita jatuh. Jauhi dong, hindari dong.
Itu arti yang kedua, makna pertobatan itu berbalik dari dosa. Yang ketiga, berbalik kepada Allah. Artinya arahkan hati, pikiran, perasaan, dan seluruh totalitas hidup kita kepada Kristus. Maka isi hati, pikiran kita harus positif, harus benar. Jangan lagi diisi dan dibiarkan dengan hal-hal negatif. Yang ketiga, pertobatan itu ada ukuran yang jelas loh Bapak Ibu. Ada tanda yang konkret. Seperti di dalam Galatia pasal 5, 22 sampai 23. Buah roh. Itu bicara masalah karakter. Karakter orang yang sudah bertobat jelas, nyata. Bisa diukur, bisa dilihat. Bisa dirasakan orang lain. Apa itu? Memiliki kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguatan diri. Jadi kalau orang mengatakan aku sudah bertobat, tapi dari tindakan dan perbuatannya tidak semakin mengarah ke hal yang positif, tapi ke hal negatif, omong kosong itu. Kitab Yakobus juga mengatakan, iman dibuktikan dari perbuatan. Jadi orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat lahir baru kepada Kristus, terlihat jelas buah-buah pertobatannya, terlihat jelas bukti konkret perubahan di dalam dirinya, di dalam hatinya, di dalam pikirannya, dalam berkomunikasi, di dalam melayani, di dalam belajar, dalam melakukan segala sesuatu. Harus ada bukti-bukti konkret. Persoalannya, sampai hari ini masih banyak orang Kristen sulit menemukan dan mengetahui tanda orang yang sudah bertobat. Kenapa? Karena kita tidak pernah berikan pemahaman yang detail. Tanda bukti orang sudah bertobat lahir baru. Maka semuanya apa? Menjadi samar-samar. Kita lupa. Alkitab telah memberikan banyak konfirmasi. Buah, bukti orang sudah lahir baru atau bertobat. Nyata kok. Minimal dalam karakter, dalam sifat, dalam perilaku. Galatia 5, 22 sampai 23, Bapak Ibu. Maka kita ini, kalau kita sudah yakin sudah sungguh-sungguh bertobat lahir baru Bapak Ibu. Wajib hukumnya Galatia pasal 5, 22 sampai 23. Itu ada dalam hidup kita, itu ada dalam diri kita. Gak boleh gak ada. Kalau justru gak kelihatan buah-buah roh dalam diri kita, Bapak Ibu aduh, berarti kita belum sungguh-sungguh bertobat. Terima Yesus secara pribadi dalam hati kita. Yang berikutnya, yang melakukan pertobatan itu bukan kita. Artinya apa? Kita mau sungguh-sungguh berhenti berdosa, berbuat dosa, memikirkan dosa, melakukan dosa lama. Yang membuat kita tuh jijik dengan dosa. Itu bukan karena kekuatan kita. Itu bukan karena maunya kita. Tetapi karena anugerah Allah. Melalui apa? Roh Kudus. Yang melembutkan menjamah hati dan pikiran kita. Sehingga kita diberikan ya naluri atau dorongan untuk tidak doyan hidup bahkan melakukan dosa. Walaupun di sisi lain kita perlu merespon dengan cara mengakui kita orang berdosa, percaya Yesus mati di kayu salib, total menghapus semua dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Jadi kita mau menarik kesimpulan, bertobat bukan sekedar menyesal. Bukan hanya sekedar menyesal, bertobat. Karena orang Kristen, kalau hanya menyesal gampang.
Kalau hanya minta maaf, minta ampun melalui mulut gampang banget. Tapi tidak lama kemudian kambuh lagi. Yang Tuhan mau kita bertobat bukan menyesal. Beda menyesal dan bertobat. Menyesal itu sesaat, lalu setelah itu kumat. Tapi kalau bertobat, 180 derajat. Kita meninggalkan semua hal yang berbau negatif di hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan. Dan kita isi hati, pikiran, dan perasaan kita dengan semua hal yang positif atau hal